Penderitaan masih dirasakan warga Gaza, gencatan senjata masih saja dilanggar oleh Zionis Israel. Jumlah korban signifikan mengalami kenaikan 70.000 lebih nyawa yang melayang. Saya tidak masalah. Bukan keturunan Musa. Saya tidak bukan masalah. Benyamin Netanyahu. Saya tidak masalah. Bukan si Ben Gvir. Saya tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi Gimana penduduk ceritanya Israel. orang-orang Karena keturunan Israel punya 2 juta orang Timur Tengah, warga keturunan Ibrahim, Arab Palestina. matanya biru, rambutnya 2 pirang. juta warga. Masuk akal sudah. Pak, Kalau Pak dia Irfan. asli orang Timur Tengah, kenapa matanya Bapak biru, rambut pernah dengar pirang? Yahudi Askenazi? Pernah dengar Yahudi Misrahi? Pernah dengar Saya Yahudi tahu Sephardi? Misrahi, Pernah dengar Separdi, Bnei Menashe? Askenazi. Pak Irfan, Pernah dengar Pak Irfan Emanuel? sebaiknya Mereka jangan disebut Askenazi. jangan Pernah ditanggapin, dengar Karena Pak. mereka bukan orang Timur Tengah. Yahudi Kaifer? Mereka keturunan Gomer, anak Yafet. Dengarkan, Yafet punya anak Gomer. Yafet Gomer ada di punya mana? anak Ada di Askenaz. Alkitab. Askenaz Yafet ada itu di Alkitab. nenek moyangnya Netanyahu dan kawan-kawan, bukan keturunan Sam, bukan keturunan Abraham, bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Yakub. Kasih. Yang jelas begini, kalau semua orang merasa orang Yahudi, warga Israel saat ini bukan orang Yahudi asli, bukan orang bangsa Israel asli, maka pada saat Ottoman berkuasa, itu siapa yang menjadi Yahudi di dalam kerajaan Ottoman selama 400 tahun? Mbak Monik, yang kameran, Mbak Monik betul-betul pasang badan untuk Israel. Rasa Israel tidak boleh kita kritisi, tidak boleh kita salahkan. Tidak, silakan kritik. Saya Kita mau mengkritisi, ruang itu ada, tapi kata Mbak Monik itu adalah hoax. Amerika Serikat melihat Israel tuh efektif. Israel tuh pandai. Yahudi tuh pandai. Semite ya, sama aja sama Arab pinternya. Hanya mereka lebih organized ya. Jadi Amerika ingin menunggangi kelompok Zionis ini untuk menguasai Timur Tengah. Karena dia nggak mau pusing. Ngapain melihat orang Arab saling berantem satu sama lain? Lebih baik disubkontrakkan kepada Yahudi untuk bisa menguasai seluruhnya. Jadi Anda jangan sibuk emosional tentang agama. Karena ini bukan soal agama, ini adalah soal imperialism. Kenapa kita nggak bisa bergerak? Ya karena juga kita takut dengan sekutu. Mana ada pemimpin kita yang berani secara lantang membela-bela? Kan nggak ada. Jadi sebagai orang muda yang akan menjadi pemimpin masa depan, selalu ingat imperialisme itu masih ada. Dan imperialisme itu bisa diwakilkan kepada kelompok-kelompok yang pandai. Kalau kita lihat sekarang rejim sudah mendekati kelompok Zionis dalam arti uangnya, Rockefeller, Rothschild, dan kawan-kawan, itu Anda harus berhati-hati. Karena yang diinginkan untuk menjelmakan Israel Raya itu adalah sumber daya alam kita. Jadi kita diadu domba oleh Cina, kita diadu domba oleh Zionis, bubarlah Indonesia. Tapi sikap Indonesia rasanya jelas, Ibu Susi. Kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina, Bu. Ya tetapi yang di bawah meja kan nggak kelihatan. Maksudnya apa, Bu? Di bawah meja ada apa? Ada urusan diplomasi apa, Bu? Kepentingan-kepentingan lah. Kepentingan-kepentingan kita tahu pertarungan antara kelompok Bakri dengan Rothschild. Dan sekarang Rothschild dirangkul oleh Hashim dan sebagainya. Ini satu tanda bahaya karena kalian itu, mohon maaf ya, saya dari UI ya. Saya tahu mahasiswa saya super pintar dan saya tahu orang Indonesia itu super pintar sampai saya sering sedih membaca paper-paper mereka. Tapi mereka dikunci oleh imperialism intelektual. Kita membaca buku-buku barat. Nah barat itu, saya lama di Amerika tapi saya kadang-kadang harus mengkritik juga. Cara mereka membuat textbook adalah mendefinisikan secara sama. Mereka mensosialisasikan orang seperti mensosialisasikan ekonomi kita ke World Bank, ke IMF, PBB itu siapa yang bikin. Kalau PBB
Amerika yang bikin, dia akan membuat agar hukum internasional tidak berlaku dikodifikasi sebagai hukum Amerika. Misalnya hukum disabilitas. Orang cacat dikemukakan di PBB untuk dilindungi. Lalu orang Amerika bilang kita tidak boleh ratify. Dia tidak meratifikasi UNCLOS, dia tidak meratifikasi Kyoto Protocol, dia tidak meratifikasi Paris Agreement, akhirnya keluar ya Donald Trump. Jadi jangan melulu soal agama, karena agama itu adalah poles-polesannya. Berarti maksud Bu Susi, Zionis berlindung berkedok dengan lapisan agama? Padahal sebenarnya dia ateis. Oke. Bukan soal agama, tapi kemanusiaan apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Mata dunia melihat kejahatan perang, kebiadaban Zionis Israel. Yang harusnya gencatan senjata ditempuh perang berakhir, nyatanya sampai dengan detik ini terus dibombardir oleh kekejaman Israel. Bung Igi? Ya, saya terkesima melihat diskusi tadi, tajam ya, sampai keturunan-keturunan siapa dibahas ya. Jujur Bang, kami setiap mengundang yang pro Zionis, mengundang Mbak Monik, banyak banget suara miring yang masuk, yang mencela kami malah yang ini apa-apaan sih memberikan ruang kepada Yahudi di Indonesia. Itu mulu Mas yang tapi keluar, untuk dapat gambaran dari mereka tapi ya. harus kamu both side Mas ya. Tapi yang mau saya katakan adalah pendekatan dua itu bagi saya, walaupun saintifik ya, agak buang-buang waktu dalam konteks ini. Mau suku apapun, mau keturunan apapun, mau agama apapun, kalau melakukan genosida, ya kita kutuk. Kita proses sesuai. Jadi maksud saya orang kan melakukan itu bisa macam-macam basisnya. Oke ya. Karena keturunan ini lawan keturunan itu, agama ini lawan agama itu. Walaupun tadi sudah jelaskan, ini bukan soal agama, imperialisme berbasis ekonomi dan kepentingan politik. Menurut saya yang jadi lebih menarik adalah Bapak Presiden kita tampil dengan solusi ya di pidato sidang umum PBB, bahwa ini tidak hanya harus Palestinanya harus merdeka, tapi harus memperhitungkan juga soal hak hidup bangsa Israel. Kurang lebih gitu ya. Itu kan relatif dianggap lebih realistis. Cuma yang tidak realistis adalah perjanjian yang di Mesir itu tuh, yang duduk sama-sama gitu. Yang tadi sudah dibahas oleh Prof. Hikmahanto ya. Saya tetap jadinya ingat apa yang dikatakan Prof. Susi tadi. Maksud saya gini, sudah ada pidato kita di PBB. Kita semua gembira lah 65 tahun sesudah belum ada pidato lagi. Tampillah pidato dari Pak Prabowo ya. Ada kegembiraan. Bahkan Perdana Menteri Israel pun bilang pidato itu mungkin masuk akal tuh. Kurang lebih gitu tanggapannya. Two state solution. Iya, ya artinya realistis lah. Tapi yang jadi menarik adalah lepas dari rekaman suara yang harusnya nggak keluar tapi ternyata keluar di situ ya, soal pertemuan dengan anaknya Trump. Tapi yang menarik itu adalah semua orang duduk bersama di situ seakan-akan itu sudah suatu kegembiraan. Ada lagi Perdana Menteri dari negara mana saya nggak usah sebut lah yang memuji ini harusnya dapat Nobel perdamaian dan lain-lain ya di acara itu loh di Mesir itu. Tapi habis itu persis seperti Anda katakan, ada lagi pembunuhan, ada lagi bom, ada lagi genosida ya dalam skala-skala tertentu. Jadi maksud saya, semua orang yang duduk di situ relatif dipermalukan loh. Atau persis seperti analisis Prof. Susi tadi, Prof. Hikmahanto juga ya, dalam konteks saya nggak ada nih yang betul-betul bisa mengatakan kepada dia, berhenti sudah. Kan kita sudah duduk bersama, sudah ada poin-poin yang kita sepakati gitu. Kok Anda masih ada bom? Sidang Majelis Umum PBB dianggap dicap tidak berkutik ya Mas Reza ya? Sidang Majelis Umum PBB tambah lagi sidang khusus itu yang di Mesir kan? Mesir. Yang banyak hadir dan sudah gembira betul mengusulkan Nobel perdamaian dan sebagainya gitu. Kena prank. Saya memotret Israel ini sebagai bandit yang terus-menerus memainkan ironi Keren, viktimisasi. ya, bandit lagi. Bandit kedua nih. Yang memainkan ironi viktimisasi. Bahwa dia yang bikin onar, dia yang bikin kacau tidak hanya di Palestina tapi juga di Arab, bahkan mungkin meluas sampai ke Iran dan seterusnya. Tapi dia pula yang dari masa ke masa terus mengklaim dirinya sebagai korban. Itu yang disediakan sebagai ironi viktimisasi. Ya mirip-mirip lah koruptor ditangkap KPK. Yang tiba-tiba saja kemudian mencoba merebut simpati masyarakat dengan mengatakan, saya sedang sakit, saya hanya terperangkap dalam sebuah sistem yang busuk, Saya dijebak dan semacam itu. Itu karakter Israel. Nah, apa yang ingin saya katakan? Di dalam negeri Palestina, di dalam negeri Israel sendiri ternyata ada dua kubu. Oh iya. Yaitu kubu kanan yang tidak memberikan ruang sedikit pun bagi berdirinya negara Palestina, dan ada kubu kiri yang siap untuk memberikan konsesi. Memang ada dua yang terlarang. Tidak akan pernah Israel mau berkompromi tentang dua hal ini. Satu, tentang status Yerusalem.
Dan yang kedua tentang status kembalinya para pengungsi. Tetapi selama Israel masih dipimpin oleh orang kanan semisal Benyamin Netanyahu, maka sekali lagi, ironi viktimisasi sekaligus cap teroris akan terus-menerus mereka mainkan. Bapak-bapak, mari kita curahkan semua energi kita, empati kita kepada saudara-saudara yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh, yang hingga kini kami tidak bisa membayangkan mereka sudah tidak lagi berpikir soal perayaan tahun baru, bahkan 1-2 bulan lagi mau masuk bulan Ramadan, rumah mereka lenyap. Tidak ada harta benda, hanya pakaian yang tersisa dan tinggal di pengungsian. Bencana ekologi yang terjadi di Sumatera. Kami bahas sesaat lagi di Catatan Demokrasi.